bahwa dalil yang paling kuat itu dalil kunut. Mengapa? Karena hadisnya banyak. Hadis tentang kunut ini riwayatnya banyak sekali. Imamnya kunut, jamaahnya gak kunut. Itu namanya makmum bodoh namanya. Waramahu bisyirki, dia tuduh tetangganya dengan syirik. Siapa? ISIS. ISIS ini bacaan Qur'annya bagus, hafal Qur'an, ngajak orang kembali pada agama, lalu umat Islam dibantai sama dia. Yang membantai orang Ahlus Sunnah di Syria, di Irak, Libya, ISIS. Dan menuduh tetangganya yang diserang itu dengan syirik. Yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah menjawab, balir rami, justru yang menuduh syirik yang paling berhak syirik. Rasulullah mengkhawatirkan orang Qur'annya sudah bagus, menjadi penolong Islam, indah karena Al-Quran, justru merubah ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran dia buang ke belakang. Merubah apa enggak? Merubah, saudara. Orang Wahabi Qurannya bagus tapi Al-Quran dirubah. Kok dirubah? Orang tawasul istighatsah disyirikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama para penghafal Quran, para asatidz pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pendidikan merupakan aset investasi masa depan untuk anak bangsa. Pendidikan gratis, penghafal Quran, bisa baca kitab kuning, punya life skill. Mari kita support menjadi orang tua asuh untuk anak-anak sebagai pelanjut tongkat perjuangan di masa akan datang. Bisa kita transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666665. Sekali lagi 82021666665. Bank Syariah Indonesia 6-nya 9 kali 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya kunut, jamaahnya gak kunut. Itu namanya makmum bodoh namanya. Imamnya kunut, dia gak kunut. Mestinya kunut. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, ya, Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, kalau kamu menjadi imam, kamu ikut mazhab yang gak kunut, tapi jamaahnya kunut, kamu kunut, itu imam. Atau kamu ikut yang kunut, tapi kamu jadi imam di daerah yang gak kunut, jangan baca kunut, karena gaduh nanti. Kalau imamnya masyarakat semuanya kunut, dia gak kunut sendirian, ngapain di situ? Sholat sendirilah kalau gitu. Karena mengapa? Karena sholat, kalau imamnya itu beda mazhab, dianggap bid'ah, itu gak dianjurkan berjamaah. Kayak kita bermakmum pada Wahabi, itu hukumnya makruh. Lalu yang baik bagaimana? Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan sebaiknya bermakmumlah walaupun makruh-makruh. Ada yang mengatakan lebih baik sholat sendiri. Ada yang begitu. Ini berjamaah tapi menimbulkan fitnah. Mengapa? Jamaah kanan kirinya dongkol pada dia, karena jamaahnya setengah-setengah. Itu namanya berjamaah, rajin berjamaah tapi bodoh. Masalahnya itu. Ya seringlah kita seperti itu ya, di mana-mana sering. Karenanya perlu ya kawan-kawan ini menyebarkan dalil kunut.
bahwa dalil yang paling kuat itu dalil kunut. Mengapa? Karena hadisnya banyak. Hadis tentang kunut ini riwayatnya banyak sekali. Yang enggak kunut ini riwayatnya cuma satu. Sama-sama hadis dari sahabat memang. Sahabat yang kunut lebih banyak daripada yang enggak kunut. Karenanya kita ya kunut kalau sholat subuh itu. Dan saudara-saudara kita yang enggak kunut, ajak kunut. Karena dalil kunut ini Bukhari Muslim. Kalau yang enggak kunut ini Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi lebih kuat. Dan lebih banyak riwayatnya di dalam hadis Bukhari, lebih banyak kunut itu. Masalah kunut kalau ditanya itu. Ada lagi terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin membentengi dari Wahabi yang aktif di kajian-kajian Ustadz Sunanul Mustafa, ajak istri, anak-anaknya, tetangganya, ajak semua. Insya Allah nanti kenal Wahabi. Kalau cuma diam-diam ya repot begitu. Jangan diam-diam, harus aktif sekarang. Belajar. Artinya harus belajar. Dan pesan ulama-ulama kita zaman akhir seperti sekarang ini, sering berkumpul dengan orang-orang soleh, perdalam ilmu agama. Dan hati-hati, karena di akhir zaman ini orang yang mengajak ke neraka jahanam itu banyak. Dan pakai bahasa Arab walaupun mengajak neraka jahanam. Dan aliran sesat di akhir zaman itu kadang-kadang tampilannya memukau. Mengapa? Hafal Quran, bacaannya bagus. Itu aliran sesat akhir zaman. Karena orang yang bacaan Qurannya bagus jarang. Malah yang bagus malah aliran sesat. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian. Rasulullah khawatir. Siapa? Laki-laki yang baca Quran. Artinya bukan cuma sekedar baca, kita semua kan baca Quran. Artinya bacaan Qurannya itu bagus. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu wa shara ridaan lil Islam. Hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran, Qurannya Masya Allah, dan dia menjadi penolong Islam. Penolong Islam mungkin bisa menjadi imam sholat, ngajar tafsirul Quran, ngajak orang-orang ke masjid, bagus pada Islam. Ghayyarahu ila masya Allah, lalu orang tersebut merubah Al-Quran pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Al-Quran dia rubah maksudnya pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Dia melepaskan diri dari Al-Quran dan Al-Quran dia lempar ke belakang. Fasa'a ila jarihi bis-saif, lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Kalau dulu pakai pedang, sekarang pakai pistol. Waramahu bisyirki, dia tuduh tetangganya dengan syirik. Siapa? ISIS. ISIS ini bacaan Qurannya bagus, hafal Quran, ngajak orang kembali pada agama, lalu umat Islam dibantai sama dia. Yang bantai orang Ahlus Sunnah di Syria, di Irak, Libya, ISIS. Dan menuduh tetangganya yang diserang itu dengan syirik. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki, ar-rami amil marmi?" Hai Rasulullah, siapa dari keduanya yang paling berhak menyandang kesyirikan?
yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah menjawab, balir rami, justru yang menuduh syirik yang paling berhak syirik. Nah, ini artinya apa? Kesimpulan dari hadis ini, Rasulullah khawatir pada orang yang Qur'annya bagus. Ini bukan berarti kalau Qur'annya bagus jelek, enggak. Kita harus bagus Qur'annya. Karenanya orang ahlus sunnah harus bagus Qur'annya. Mengapa? Khawatir yang bagus ini malah Wahabi semua di Pekanbaru. Jangan kalah. Rasulullah mengkhawatirkan orang Qur'annya sudah bagus, menjadi penolong Islam, indah karena Al-Quran, justru merubah ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran dia buang ke belakang. Merubah apa enggak? Merubah, saudara. Orang Wahabi Qur'annya bagus tapi Al-Quran dirubah. Kok dirubah? Orang tawasul istighatsah disyirikkan. Dalilnya apa? Kata Wahabi dalilnya apa? Wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mengapa tawassul syirik? Orang-orang musyrik bilang, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, orang yang bertawassul dengan nabi dan wali itu kan tujuannya agar dekat kepada Allah. Ini namanya merubah Al-Quran. Mengapa merubah? Orang musyrik itu memang menyembah berhala. Sedangkan orang bertawassul dengan nabi dan wali itu tidak menyembah nabi dan wali, tapi bertawassul. Tawassul bukan menyembah, karena tawassul anjuran Al-Quran, perintah Al-Quran. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Itu kan tawassul itu. Ajaran Al-Quran dirubah sama Wahabi. Mereka Qurannya bagus. Artinya apa? Hati-hati di akhir zaman. Jangan karena dia Qurannya bagus lalu kita ikut semua pada ucapannya. Karena di akhir zaman ini termasuk kadang-kadang aliran sesat itu Qurannya indah dan bagus, militan pada Islam. Cuma ajaran Al-Quran dia rubah, ditahrif, tidak diartikan dengan pengertian yang benar, yang perlu kita hati-hati. Karenanya kita bentengi anak-anak kita, saudara-saudara kita, selamatkan dari Wahabi dan bahaya. Dan jangan enteng ya, apatis pada ini. Karena orang ini kalau punya anak disekolahkan ke lembaga Wahabi, berarti calon anak durhaka pada orang tua. Saya sering nyampaikan di mana-mana, kalau anaknya sekolah di lembaga Wahabi, calon anak durhaka pada orang tua. Mengapa durhaka? Ini banyak kejadian di Sulawesi. Ada orang anaknya masuk SD Wahabi, dapat 6 bulan anaknya bilang sama bapaknya, ya, ayah ini sesat. Kenapa? Ayah ikut tahlil, sesat. Dapat 2 minggu bilang lagi sama ayah, ayah ini kok sesat sih. Kenapa? Ayah ikut maulid Nabi, sesat gitu ya. Kalau ada orang berani menyesatkan bapaknya, itu anak berbakti atau durhaka? Durhaka. Begitu ayahnya meninggal, ada orang Wahabi di Surabaya sama di Sulawesi. Ayahnya meninggal, diantar ke pemakaman, anaknya ikut. Begitu ustadz yang ada di situ mau baca talqin, anaknya marah-marah. Gak usah dibacakan talqin, sesat. Akhirnya keluarga dan masyarakat yang lain sepakat baca talqin. Karena sepakat baca talqin, anaknya dan 2 orang temannya pergi meninggalkan proses pemakaman itu sambil tertawa terbahak-bahak. Gak sopan saudara, gak ada adab. Ini tahun kemarin sebelum puasa, saya ngisi di Bintaro di masjid. Saya bilang, jangan masukkan anak di lembaga Wahabi, nanti anaknya durhaka. Selesai ceramah, sopir yang ngantar saya cerita, betul Pak Kiai,
Kenapa? Itu Bapak Anu itu dulu membanggakan anaknya. Karena begitu masuk ke lembaga itu, rajin ke masjid, hafal sekian surat. Sekarang ini sering nangis orang tuanya. Mengapa? Ditinggalkan sama anaknya. Gak berbakti sama kedua orang tuanya. Ini ketika di dunia. Setelah meninggal, durhaka lagi orang Wahabi itu. Gimana durhakanya? Kalau orang Ahlus Sunnah bikin tahlilan, mendoakan orang tuanya. Kalau Wahabi gak ada tahlilan. Dari waktu ke waktu, kalau Ahlus Sunnah ziarah ke makam orang tuanya, karena anak berbakti. Tapi kalau Wahabi selalu durhaka, gak ada ziarah ke makam orang tuanya. Ini bahayanya Wahabi. Jadi hati-hati ya dengan Wahabi. Dan hati-hatilah, karena di akhir zaman ini kadang-kadang aliran sesat itu Qur'annya bagus. Jangan dikira kalau Qur'annya bagus itu pasti soleh, pasti baik. Kadang-kadang aliran sesat itu. Ya ada memang aliran sesat yang aneh-aneh, pakai tende, pakai apa itu ya ada. Ada juga ya macam-macam lah, sama-sama ada. Hati-hati. Saya kira itu ya yang kita sudah habis. Mari kita doa bersama ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari ajaran Wahabi. Kita dijauhkan ajaran sesat semuanya ya. Keluarga kita, anak-anak kita semuanya dijaga oleh Allah. Jadi anak soleh yang solehah. Yang belum punya anak segera punya anak. Yang belum punya jodoh nanti segera punya jodoh. Dapat yang soleh dan solehah. Allahumma. Yang punya hutang segera lunas. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang terpengaruh aliran sesat mudah-mudahan segera dibersihkan hatinya oleh Allah. Amin Allahumma. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'syatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna waghfir lana wa liwalidina masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhabil huquq 'alaina wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah